Kelompok pada hari ini akan yang saling bersaing adalah kelompok 4 dan kelompok 2. Dan kelompok 2 bertanya ke kelompok 4. Kelompok yang lainnya boleh ikut serta dalam menyanggah atau mengkritik jawaban ataupun pertanyaan dari kelompok kedua tersebut. Baik, saya mulai dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Atifarisha PM, perwakilan kelompok 2, dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya Trisha Ramondra. Perkenalkan nama saya Nadifa Nurul Imana. Perkenalkan nama saya Nurul. Perkenalkan nama saya Bilafa Mustafa Rahman. Perkenalkan nama saya Masih Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Tolong didengarkan baik-baik ya. Menurut sebagian orang, wayang tidak perlu lagi diwariskan dan dipelajari saat ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa wayang merupakan warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan oleh generasi kita. Apalagi generasi kita berada di generasi yang digital. Permasalahannya, bisa kalian jelaskan dan paparkan bagaimana cara yang paling efektif untuk menyikapi permasalahan pro dan kontra yang terjadi. Silakan kelompok 4 untuk menjawab, atau saya berikan waktu selama 1 menit. Ya baik, sisa 10 detik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perkenalkan nama saya Geraldino Rolian Patiku selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, menurut kami cara yang paling efektif untuk melestarikan kesenian wayang tersebut dengan melalui media sosial, dapat berupa YouTube, TikTok, Twitter, Instagram ataupun Facebook. Kami berpikir untuk membuat sebuah video ataupun konten yang berhubungan dengan wayang sehingga wayang tersebut dapat tersebar luas dan semakin banyak orang yang dapat mengenal wayang. Nah, selain itu juga kami memilih untuk melestarikan wayang melalui media sosial ini karena mengetahui kita sedang hidup di era digitalisasi. Sekian jawaban dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apakah ada sanggahan dari kelompok 2? Bagaimana jika para generasi muda tidak sadar akan kesadaran melestarikan seni dan budaya kita? Bagaimana? Bagaimana tetap tidak menyadari akan Besar suara. Atau dari korus lain juga ingin menambahkan? Upaya untuk melestarikan itu kita setidaknya kita sudah Perkenalkan nama saya Ahmad Farid Akal dari kelompok 5. Sini saya mau menanggapi dari pernyataan dari kelompok 4 tadi. Mereka menyampaikan pendapat bahwa mereka dapat melestarikan wayang melalui media sosial seperti Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Pertanyaan saya cuma simpel. Apa yang membuat para remaja zaman sekarang membuka hal seperti itu? Kita tahu sendiri, di media sosial sangat banyak sekali hal-hal yang dapat kita nonton. Pertanyaannya, bagaimana cara kita yakin bahwa para remaja akan menonton wayang tersebut dibandingkan acara yang lain lebih menarik? Sekian dan terima kasih. wow, sangat mengerikan ya guys ya. Ini sangat heboh dari kelompok 5 sangat heboh. Berita guys. Baik. 1 menit. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 5. Perkenalkan saya kembali Geraldino Rolian Patiku. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Menurut kami, cara yang dapat kami lakukan agar para remaja di masa sekarang semakin tertarik atau mau untuk menonton konten tersebut
dengan cara membuat konten tersebut semenarik mungkin. Kami dapat membuat konten tersebut dengan mengikuti tren-tren yang ada ataupun sesuatu yang sedang tenar di zaman sekarang. Tetapi konten tersebut masih berisikan unsur-unsur mengenai kelestarian wayang. Misalnya game, misalnya itu dimulai dari game. Biasanya kan ada orang yang kalau misalkan kayak mau tentang wayang kan awalnya biasa kayak nakasih dulu gamesnya, pertunjukannya, lama kelamaan dan sudah nakasih lihat ini gamesnya, ini tentang wayangnya begini. Nah ceritanya wayang ini begini. Wayang ini terbuat dari. Jadi maksudnya ini bagaimana caranya itu supaya semenarik mungkin dibuat jadi tren. Nampaknya dia pusing ya guys ya. Pokoknya tuh dibuat semenarik mungkin. Kalau perlu ditambahkan ke games, kan orang itu biasa tertarik kalau misalnya ada gamesnya. Nah itu maksudnya dibuat semenarik mungkin. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Bagaimana contoh gamesnya? Pusing. Sudah bisa. Oke, baik. Dari apa deh games? Dari itu di Mobile Legends kalau nggak salah ada namanya Hero Gatot Kaca. Sembari orang main game, kita main hero. Apa itu hero? Gatot Kaca. Gatot Kaca dari mana? Indonesia. Nah, Gatot Kaca itu begini di wayang. Nah, itu. Kelompok dua. Gaskan. Bagaimana cara kalian menuangkan seumpama contoh kalian yang membuat aplikasinya? Bagaimana caranya kalian itu memasukkan wayang? Apa-apa aja saja yang di dalam games itu? Izin menjawab. Jika kami berandai-andai, kami yang membuat gamenya, mungkin kami akan menambahkan karakter-karakter yang berhubungan dengan tokoh-tokoh wayang. Selain itu, kami juga akan memberikan kisah-kisah dari latar belakang hero tersebut. Seperti yang kita tahu dari game Mobile Legends, ada beberapa cerita atau kisah singkat mengenai tiap-tiap hero. Jadi kami rasa saat kami menambahkan tokoh-tokoh dalam karakter Mobile Legends tersebut, kami akan mengikut sertakan latar belakang dari asal-usul karakter tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami jawab. Sekian, terima kasih. Nampaknya GG sangat sering bermain Mobile Legends karena dia sangat sulit-sulitnya guys ya. Waduh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Saudara Sapriani dari kelompok 1 ingin mewakili kelompok saya. Seperti yang dikatakan tadi, kalau dalam ML itu ada superhero yang namanya Gatot Kaca, ya kan? Kalau misalnya saya main ML ini, saya tahu nih kalau Gatot Kaca ini dari Indonesia, tapi kayak B aja begitu, B aja, dah mau cari tahu bagaimana itu musikapi sikap generasi muda yang dah mau cari tahu tentang budaya sendiri. Terima kasih. Wah, sangat sulit nampaknya guys ya. Kelompok 1 ini, aduh. Kau yang nggak ini misalkan, kau pemain yang Mobile Legends tuh, kau pasti seru itu ceritanya. 3, 2. Menurut kami, jika ada orang yang bermain, misalnya Anda yang menganggap bahwa hero yang kami buat atau karakter wayang yang kami buat itu kurang menarik, menurut kami itu pandangan masing-masing. Tapi inti utama dari pelestarian ini adalah bagaimana cara kita saling bersosialisasi. Artinya, untuk melestarikan suatu kesenian atau kebudayaan tidak bisa dilakukan oleh hanya satu orang. Kita membutuhkan beberapa orang dalam suatu lingkungan untuk melestarikan budaya tersebut. Maksudnya, jika semisalnya satu orang, misalnya si A, dia tidak tertarik dengan budaya tersebut. Nah, mungkin saja temannya si B tertarik, lalu kemudian mencoba menceritakannya kepada si A. Nah, perlahan-lahan si A mulai mencermati apa yang diceritakan oleh si B dan mulai tertarik secara perlahan-lahan dengan cerita tersebut. Saya rasa itu yang ingin kami, itu jawaban yang dapat kami berikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kelompok 4 bertanya ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Andi Batara Haris, saya perwakilan dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 2. Baik, seperti yang kita tahu bahwa wayang merupakan warisan budaya Indonesia yang tersohor dan tentu kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut. Lalu, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana cara melestarikan sebagai pemuda bangsa Indonesia untuk mempertahankan seni wayang di saat seni wayang semakin jarang dan kurang diminati oleh orang-orang, ditambah media hiburan pun jarang ditampilkan. Ya, baik, kita kasih waktu 1 menit untuk kelompok bertanya. Kemudian sekarang, cepat. Jadi kita lakukan yaitu melahirkan kesadaran, melestarikan seni dan budaya dan menumbuhkan rasa bangga kita. Karena sejatinya kesadaran untuk melestarikan warisan budaya memang harus dimulai dari para generasi bangsa. Karena pundak kita lah ada potensi besar yang dapat memperkaya berbagai pihak. Demi mempertahankan seni dan budaya, generasi muda wajib membangun kesadaran untuk melestarikan, menjaga dan melindungi apa yang sudah menjadi warisan budaya Indonesia agar tetap berkembang nantinya. Baik, jawaban yang sangat Kasih waktu 30 detik ya. baik, membantu untuk memberikan menyebutkan kembali pertanyaan dari kami. Bagaimana jika remaja di masa sekarang lebih mementingkan ego dan kesenangan mereka dibandingkan kewajiban mereka untuk melestarikan kesenian budaya, kesenian wayang tersebut? Bagaimana cara kita untuk menanggapi kejadian tersebut? Wow, agresif ya, kelompok 4 ya, sangat tinggi nafsunya ya. Berapa pertanyaan? Itu hal yang harus dipertanyakan karena kita warga Indonesia, kita juga tahu tentang Pancasila. Yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Warisan budaya itu adalah warisan budaya leluhur kita yang harus kita hargai, kita hormati, kita lestarikan. Masa tidak boleh dilestarikan? Masa hanya pentingkan ego mereka? Dan pertanyaan yang patut semua kamu kak. Tanyakan kepada mereka. Baik, ada kelompok 5 yang ingin kesempatannya. Di sini kami ingin meluruskan kembali bahwa masalah yang ingin dibahas adalah kesadaran diri pada remaja-remaja sekarang bahwa mereka itu lebih mementingkan egonya dibanding kewajiban mereka untuk melestarikannya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi atau mengatasi supaya ego mereka itu tidak dikedepankan, tetapi mereka lebih mengedepankan kewajiban mereka untuk melestarikan kebudayaan wayang tersebut. Bagaimana cara kita menghadapi supaya ego mereka tersebut bisa diredam dan kewajiban mereka untuk melestarikannya itu lebih dominan sehingga keinginan mereka untuk melestarikan itu bisa terlihat ataupun bisa terrealisasikan. Baik, sekian dan terima kasih. Tes ya guys ya. Apa tadi mau bilang? Rukyah saja supaya hilang ke egoisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwa Alifia Fatmawati dari kelompok 1. Ingin meluruskan saja. Tadi di kelompok 2 bertanya mengenai bagaimana, kelompok 4 bertanya tadi bagaimana caranya remaja mengatasi ego mereka karena tidak ingin mengatasi ego para remaja tersebut sehingga mereka lebih mementingkan kelestarian dibanding ego kesenangan mereka. Iya, bagaimana mereka dan kelompok 2 menjawab tadi kita sebagai warga Indonesia harus melestarikannya. Pertanyaan paling dasar daripada ini semua adalah bagaimana caranya. Kita semua tahu bahwa kita sebagai pemuda harus tahu kita. Tapi ada bagaimana itu caranya bisa kita sebagai negara melaksanakan kesenian dan melestarikan kesenian tersebut. Hanya itu saja. Karena kita semua tahu bahwa kita sebagai warga Indonesia pasti harus melestarikannya. Jadi bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Ya.
para orang mempunyai sikap berbeda-beda, mempunyai perasaan berbeda dan pikiran berbeda-beda mereka. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu bersosialisasi dulu. Apa permasalahan mereka tidak menyukainya? Kita harus menyadari dulu apa kendala mereka terhadap kendala untuk melahirkan kesadaran untuk melahirkan diri. Farid ingin menambahkan jawaban dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebenarnya simpel nih. Yang dipertanyakan oleh kelompok 4 itu apa egonya dari dirinya masing-masing. Nah, bagaimana caranya tuh? Nah, biar jawabannya simpel. Itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa peran yang harus terjun ke situ. Mulai yang pertama dari pendidikan sekolah, pendidikan karakter, bagaimana di sekolah mendidik orang, bagaimana mendidik karakternya, diperkenalkan budaya, bagaimana diperkenalkan budaya, bagaimana caranya mengembangkan di masa depan. Jadi kok ini sebenarnya begitu nih, bukan dari peran diri sendiri, tapi ada peran orang lain. Itulah gunanya orang disekolahkan, dimasukkan materi seni budaya, masukkan materi lainnya supaya dalam diri seseorang itu meminimalisir terjadinya ego dan keserakan masing-masing. Iya, mengikuti mencari minat masing-masing anggota. Ya, jadi mungkin itu saja. Oh ya, belum mulai dulu. Jadi mungkin itu nanti jawaban intinya dari pertanyaan kelompok 5, mungkin itu jawaban intinya. Sudah puas atau belum? Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 2 dan saudara Farid. Kami sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Jadi untuk kali ini kami cukupkan sampai di sini. Nampaknya waktu sudah tidak cukup karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 14.24 yang artinya 6 menit lagi. Salah. Yang artinya 6 menit lagi kita waktu untuk pulang. Ya. Ini saya selalu dan nampaknya pulang-pulang suara saya akan habis. Tunggu minggu depan.